Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Masih dalam pembahasan masalah syurutu wujubis syiyam atau syarat-syarat wajibnya puasa. Yang kemarin kita bahas adalah syarat yang pertama, Islam. Kemudian sekarang kita bahas syarat yang kedua dari beberapa syarat wajibnya puasa, yaitu al-bulughu, baligh. La yajibu as-siyamu illa 'alal balighi kasairil ahkam asyariyah. Puasa bagaimana hukum-hukum syariat yang lain itu tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang sudah baligh. Baligh ini adalah satu tahapan di mana seseorang sudah dikenai taklif atau batasan umur di mana seseorang dibebani oleh kulfah atau menjadi mukallaf. Nah, ini ada kalanya dengan salah satu dari tiga hal, ada kalanya dengan keluarnya mani atau mengalami haid ketika sudah berumur 9 tahun, atau sudah genap umur 15 tahun komariah. Kalau memang sebelum umur 15 tahun ini dia tidak pernah mengalami haid atau tidak mengalami ihtilam atau mimpi basah. Kewajiban puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain atau hukum-hukum syariat yang lain ini dibebankan hanya kepada orang yang baligh. Ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lima rawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karama wajhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, rufi al-qalamu an salasatin. Kolam dalam arti pena yang dimaksud ini adalah pena untuk mencatat amal. Itu diangkat dari tiga golongan atau dari tiga kelompok. Anis sobi hatta yablugha. Yang pertama dari anak hingga ia baligh. Wa anin naim hatta yastayqidha. Dan dari orang yang tidur hingga ia terbangun. Wa anil majnuni hatta yufiq. Dan dari orang yang gila hingga ia sembuh dari kegilaannya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karmawajah ini menyatakan dengan sangat tegas bahwa tidak ada catatan amal untuk tiga golongan ini. Yang pertama, tidak ada catatan amal atau dihilangkan kolamnya, dihilangkan catatannya untuk sobi hingga ia baligh, kemudian orang yang tidur hingga ia terbangun, dan juga dari orang gila hingga ia waras atau hingga ia sembuh. Wa makna raf'il qalam imtina'ut taklifi bil ahkam. Yang dimaksud dengan raf'ul qalam di sini adalah ketiadaan atau tercegahnya taklif dengan hukum-hukum. Maksudnya yang dimaksud dengan rafi'ul qalam ini tidak dikenai beban hukum. La bimakna annahu rufi'a ba'da wad'ihi. Tidak dengan pengertian diangkat setelah ia diletakkan. Dan bahasanya itu rufi'a al-qalam. Qalam sudah diangkat. Bukan berarti sebelumnya sudah diwajibkan, tidak. Tapi memang belum ada kewajiban atau tidak ada kewajiban. Ini untuk sobi. Nah, juga ketika untuk orang yang tidur, ini memang tidak dicatat semua amalnya. Kemudian juga orang gila. Jadi tiga hal ini yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tidak dikenai taklif. Jadi kesimpulannya bahwa puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain itu hanya dibebankan kepada orang yang sudah baligh. Lakin yu'maru as-sabiyyu bi fi'li siyami ba'da sab'i sinina. Akan tetapi seorang anak atau seorang bocah itu diperintah untuk melakukan puasa apabila ia sudah berumur 7 tahun. Idza ataqa as-shauma, apabila memang ia punya kemampuan untuk melakukan puasa tersebut. Liyata'awwad alaihi,
agar ia bisa membiasakan melakukan puasa itu, agar ia terlatih untuk melakukan itu. Wa yudrabu ala tarkihi li ashrin, dan ia pun juga dipukul karena meninggalkan puasa bila sudah berumur 10 tahun. Kiasan ala sholati, hal ini dikiaskan dengan sholat, disamakan hukumnya dengan hukumnya sholat. Nah, di mana di dalam sholat itu ketika ada anak sudah tamyiz dan dia sudah berumur 7 tahun, maka ia diperintah untuk melakukan puasa. Hanya diperintah saja, tidak perlu diajar, tidak perlu diberi pelajaran yang lebih dari sekedar diperintah. Kalau dia sudah berumur 10 tahun, maka selain diperintah, kalau ia tidak mengerjakan, maka ia dipukul. Akan tetapi dengan pukulan, dengan dorban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Fa'in balagha, ini terus berlanjut hingga ia balik. Kalau ia sudah balik, walam yasum qabla fa'in balagha walam yasum qabla dzalika fala yajibu alaihi qada'u ma tarakahu fi halis shighar. Ini pembahasan seperti yang kemarin, masalah orang kafir yang masuk Islam apakah wajib mengqadha puasanya, orang murtad yang kembali ke dalam Islam apakah wajib mengqadha puasanya. Nah, ini kalau ada sobi yang sudah masuk masa balik, apakah ia wajib mengqadha puasanya yang tidak ia kerjakan pada masa kecil? Nah, ini tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha apa yang tidak ia lakukan atau yang ia tinggalkan pada masa kecil. Sekalipun masa kecil itu dia sudah mampu untuk melakukan puasa. Yang dimaksud antara masa kecil dengan balik ya, ukurannya dan tadi itu. Jadi antara salah satu dari 3 perkara, ihtilam, haid, atau berumur 15 tahun. Nah, tidak wajib mengqadha, alasannya li'anna zamanas shabi laisa zamanat taklif. Karena masa kecil itu bukanlah masa taklif. Masa kecil itu bukan masa untuk dibebani dengan hukum-hukum syariat. Alasannya karena hadis yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Wal qadha'u innama yajibu haitsu yajibu bi amrin jadidin. Nah, ini kepermasalahan usul. Apakah qadha itu sebab adanya perintah yang pertama, ataukah qadha itu sebab adanya perintah yang baru? Kalau kita gambarkan begini, ketika sebelum masuk waktunya zuhur, misalkan jam 11 kita tidur, dan kita bangun setelah habisnya waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, baru terbangun. Maka orang yang semacam ini, sebagaimana dalam hadis, Rafi al-Qalam am-salatin, diantaranya, anin naim hatta yastayqidh, orang yang tidur hingga ia terbangun. Sehingga ketika dia tidur dan dia tidak menemukan sama sekali, tidak memahami atau tidak mengerti sama sekali, tidak tahu sama sekali bahwa ia berada pada waktu zuhur, karena ia dalam keadaan tidur, maka ia tidak dikenai taklif untuk sholat. Lalu, apakah dia wajib untuk qadha? Wajib. Nah, pertanyaannya di dalam masalah usul itu, apakah kewajiban qadha ini sebab adanya kewajiban yang pertama, ataukah kewajiban qadha ini bi amrin jadidin? Maka ini menjadi perdebatan yang seru di dalam masalah usul. Dalam masalah usul fikih, apakah qadha ini sebab adanya sababul wujub yang pertama, ataukah karena adanya perintah yang baru? Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Mu'tamad ini bahwa qadha itu mungkin nanti dalam kesempatan yang lain dalam kita membahas masalah usul fikih ini bisa kita bahas lebih lanjut. Apakah qadha ini bi amrin jadidin atau bi amrin qadimin, dengan perintah yang pertama. Wal qadha'u inama yajibu haitsu yajibu bi amrin jadidin. Qadha itu ketika wajib, maka kewajiban qadha itu adalah sebab adanya perintah yang baru. Ini satu sisi, karena memang ada perbedaan di antara usuliyin. Qadha andai kata karena perintah yang pertama,
maka semestinya tidak wajib ada qadha. Kalau hanya didasarkan pada adanya perintah yang pertama. Misalkan tadi, orang yang saya contohkan, orang yang tidur tadi, yang tidak menemukan waktunya zuhur, dia kan wajib qadha. Mestinya kalau kewajiban qadha itu karena masuknya waktu yang pertama, di mana masuknya waktu pertama itu adalah sababu wujubi sholati zuhri, maka semestinya dia tidak berkewajiban qadha. Karena apa? Karena waktu itu dia tidak mukallaf. Nah, kalau tidak mukallaf, kan berarti dia tidak punya tanggungan. Dan ketika tidak punya tanggungan, maka mestinya dia pun juga tidak berkewajiban untuk qadha. Nah, maka kewajiban untuk qadha itu adalah dengan adanya perintah yang baru. Nah, dengan adanya perintah yang baru. Nah, ini misalkan fal yusalliya idza dzakara. Man nama, ini dalam hadis yang lain, man nama 'anis sholati fal yusalliha idza dzakara. Man nasiyas sholata fal yusalli idza dzakara. Barang siapa yang melupakan sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia sudah ingat. Jadi kewajiban qadha'nya itu ditaklek, digantungkan dengan idza dzakara, apabila ia sudah lupa. Ini berarti dengan amrin jadid. Seperti itu pula dalam masalah puasa. Walam yaji fis shabi. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, kita kembali kepada permasalahan puasa ini, bahwa qadha itu kewajibannya ditetapkan dengan amrin jadid. Ada khitab baru yang memerintahkan mukallaf untuk mengganti apa yang telah ia lakukan. Bukan dengan perintah yang pertama pada saat kewajiban itu harus dilakukan atau pada waktu ada tersebut. Dalam masalah sobi, lam yaji bis sobi idza balagha amrun jadidun bil qadha. Dalam masalah sobi, tidak ada perintah yang baru untuk mengqadha ketika dia sudah balik. Lain halnya dengan perempuan yang haid. Lain halnya dengan seseorang yang tertidur dalam masalah sholat. Lain pula halnya dengan yang kemarin kita bahas, orang yang murtad. Jadi qadha ini sebagaimana di sini disampaikan dengan perintah yang baru. Karena itu sobi ketika sudah balik dan tidak ada perintah dari syariat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan sobi ketika sudah balik untuk mengganti puasanya yang ia tinggalkan pada masa kecil, maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Dan lagi itu alasan yang pertama, wali anna ayyama shighari tatul. Dan masa-masa kecil itu sangatlah lama. Falau aujaba asy-syar'u alaihi, apabila syarak mewajibkan kepada anak yang balik untuk qadha ma fatah, mengqadai apa-apa yang ia tinggalkan pada masa kecil, la syaqqa alaihi, maka hal itu akan menjadi kesulitan yang sulit untuk ditanggung, akan menjadi masyaqqah yang la tuhtamalu adatan, yang secara adat tidak bisa untuk ditanggung. Dan lagi, kapan dia mulai mengqadha? Kapan dia mulai mengqadha puasanya? Kapan dia mulai mengqadha sholatnya? Ini juga menjadi permasalahan yang lain. Jadi untuk masalah anak kecil, ia tidak dikenai beban taklif karena ia termasuk salah satu dari 3 orang atau 3 kelompok yang tidak dicatat amalnya. Rufi al-qalamu an salatin, jadi anis shabi hatta yablugha, wa anin naim hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yufiq. 3 perkara ini dan shabi termasuk di dalamnya. Dan ketika anak kecil itu sudah menginjak masa balik, ia tidak berkewajiban untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan pada masa kecil. Karena satu, tidak ada perintah untuk mengqadha. Yang kedua, andai kata ada kewajiban untuk mengqadha, maka hal itu sangat memberatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita
lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang insya Allah akan kita bahas masalah syarat yang ketiga, yaitu al-aqlu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya Ramadan, udta ilaina bil anwar, tazru bi khairin nasi wa na'am, زائر زار